Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Udah Senin pagi lagi aja nih Anggi ya. Ngeteh dulu biar semangat ya Anggi. Selamat pagi Dewinta. Selamat pagi pemirsa Jendela Negeri. Senang banget ya. Udah kembali hari Senin ini di tanggal 24. Yes. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan, artinya program dietnya harus makin dikencangkan lagi. Betul, dan pastinya kita juga selalu setia untuk hadir menemani paginya pemirsa dengan beragam informasi menarik dan hangat tentunya akan menemani sarapan pagi, begitu Anggi? Pagi hari ini memang tidak sarapan karena memang lagi menjalankan diet, jadi hanya segelas teh hangat tanpa gula jelasnya ya. Untuk menghangatkan pagi dan memberikan semangat atau spirit tentunya. Betul sekali Dewinta, kita akan bahas pagi hari ini terkait penguatan program makan bergizi gratis untuk Indonesia Sehat. Tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu, ini ada cerita pagi dari Provinsi Jambi. Di balik hamparan hijau Bukit Barisan, ternyata tersimpan keindahan yang sangat menawan hati. Di antaranya adalah hamparan hutan tropis dan juga sungai yang berliku. Terhampar deretan bukit yang menjadi kebanggaan masyarakat bumi sepucuk Serumpun Paseko dari Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi. Lalu seperti apa cerita paginya, kita simak selengkapnya. Ini dia. Di balik hamparan hijau Bukit Barisan, tersimpan keindahan yang menawan hati. Kabut pagi menari lembut, menyelimuti batang-batang tua di hutan sunyi, bak memiliki rahasia yang berbisik pada semesta. Di antara hamparan hutan tropis dan sungai yang berliku, terhampar deretan bukit yang menjadi kebanggaan masyarakat bumi sepucuk Serempun Peseko, Kabupaten Sarolangun. Bukit Bulan menjadi surga kecil yang menyimpan sejuta pesona alam dan cerita masyarakatnya. Di jantung hutan Marga Bulan tersembunyi pranata kecil yang menyimpan keindahan air terjun, gua batu, dan telaga air yang sering disebut masyarakat sekitar dengan Telaga Leluy. Airnya yang jernih dan tenang seolah menyimpan cerita di balik kedalamannya. Selain menjadi rumah bagi berbagai satwa liar dan tumbuhan langka, Telaga Leluy juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata ekologis. Dari tepian yang damai, Telaga Leluy menjadi pengingat bahwa kesejukan hati seringkali ditemukan di tempat-tempat sunyi dan alami. Jalur setapak kecil melewati semak akar dan tanah lembab tak sebanding dengan setiap keindahan yang terdapat di telaga. Bagi masyarakat dan wisatawan, telaga yang memiliki air bening seperti kaca ini bukan hanya tempat bersantai, namun menjadi ruang landscape sakral untuk menenangkan hati dan melepas penat dari hiruk-pikuk kehidupan. Dari puncak-puncak hijau Kabupaten Sarolangun, kita dapat belajar bahwa kehidupan bukan sekadar untuk dikagumi, namun untuk dijaga dan diwariskan. Pesona Bukit Bulan Sarolangun merupakan anugerah dan napas kehidupan yang menyejukkan bumi sepucuk Jambi 90. Wow, indah banget ya. Itu dia dari salah satu keindahan yang ada di salah satu pulau, tepatnya di Pulau Sumatera, ada di Provinsi Jambi, ada di Kabupaten Sarolangun. Itu katanya surga kecil. Surga Aku kecil. sepakat sih ya, karena indah banget ya. Iya betul, ini bisa menjadi referensi juga nih, walaupun baru selesai weekend kemarin ya, tapi nanti ada punya catatan kecil nih untuk nanti bisa menuju ke sana saat weekend nanti bersama keluarga maupun kerabat. Dan pagi ini pemirsa, kita juga akan membahas topik yang menarik terkait dengan penguatan program makan bergizi gratis untuk kesehatan nasional, dan sudah terhubung bersama kami pagi hari ini narasumber dari Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Langsung saja kita sapa, sudah tersambung via virtual. Selamat pagi Pak Dadan. Pagi Mbak Dewinta dan Mas Anggi. Ya, selamat pagi, salam hormat kami Pak Dadan, terima kasih sudah tersambung bersama kami di Jendela Negeri. Pak Dadan, bagaimana pembahasan kita pagi hari ini terkait penguatan program makan bergizi gratis untuk Indonesia Sehat? Sampai saat ini sudah sejauh mana monitoring yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, alhamdulillah sampai pagi ini sudah ada 15.710 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan
dan sudah bisa melayani 45,2 juta penerima manfaat. Dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA, dan serta santri dan sekolah keagamaan lainnya. Demikian untuk perkembangannya sampai pagi ini. Sampai dengan saat ini terkait makan bergizi gratis, apa yang menjadi fokus utama dari penguatan program MBG tahun ini, dan masalah gizi apa yang paling ingin dituntaskan? Ya, yang pertama kita tentu saja kan punya roadmap ya, roadmap terkait dengan bagaimana program ini dijalankan. Untuk tahun 2025, karena kenyataan bahwa banyak anak Indonesia yang belum punya akses terhadap makan dengan gizi seimbang, dan juga banyak anak yang masih belum minum susu, maka tahun 2025 ini fokus kita adalah melakukan perluasan dan intervensi untuk pemenuhan hak anak atas menu dengan gizi seimbang. Jadi sampai pagi ini kita sudah bisa memenuhi hak itu kurang lebih 53%, dan kita masih mengejar untuk memenuhi hak 47% sisanya sampai akhir tahun. Jadi tahun ini fokus kita adalah melakukan intervensi agar hak seluruh anak Indonesia serta hamil, menyusui itu bisa dipenuhi. Nah, tahun depan setelah semua hak penerima manfaat bisa kita penuhi, maka kita sudah akan lengkapi dengan edukasi, di mana memilih makanan sehat itu adalah bagian dari target kita tahun depan. Nah, kemudian tahun 2027 kita sudah akan masuk ke gaya hidup sehat, mirip seperti Mas Anggi ya. Gaya hidup sehat itu kan tidak hanya makan bergizi dengan menu seimbang, tapi juga dengan istirahat yang cukup, kemudian juga dengan olahraga yang terukur, tidak berlebihan, dan juga dengan pola pikir yang sehat. Itu roadmap kami untuk terkait dengan pemenuhan gizi dan memenuhi hak anak atas gizi seimbang. Dan yang ingin kita fokus terutama tahun ini adalah bagaimana agar masalah stunting dan juga pertumbuhan yang optimal bisa kita penuhi sehingga anak-anak itu bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria. Baik, Pak Dadan, dengan berbagai intervensi yang ada, bahkan juga target yang ingin dicapai di tahun 2026, bahkan juga di tahun 2027 ini, lantas apa yang menjadi strategi kunci dari BGN sendiri untuk memastikan bahwa kualitas gizi makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat ini benar-benar tepat sasaran, memberikan dampak kesehatan jangka panjang, dan bukan hanya sekedar rasa kenyang saja, begitu Pak Dadan? Ya. Untuk tahun ini tentu saja kita lakukan pembangunan infrastrukturnya secara menyeluruh, baik di daerah aglomerasi maupun daerah terpencil. Jadi target kita untuk tahun ini membangun SPG sebanyak 25.400 di daerah aglomerasi, dan kita akan perluas di daerah terpencil dengan kurang lebih 8.200 SPG terpencil. Sehingga seluruh SPG itu sudah bisa kita penuhi infrastrukturnya tahun ini, dan alhamdulillah pembangunan infrastruktur ini kita dibantu oleh gairah mitra yang luar biasa sehingga perkembangannya demikian cepat, dan kita bisa dengan waktu singkat melayani sekian puluh juta penerima manfaat. Jadi fokus kita tahun ini adalah bagaimana membangun infrastruktur secepat mungkin, sambil juga tentu saja memperbaiki kualitas layanan kita dengan mengatur jumlah penerima manfaat yang awalnya melayani 3.000 sampai 4.000 kita turunkan sampai ke rata-rata 2.500, dan jika SPPG memiliki juru masak yang profesional maka boleh dioptimalkan sampai 3.000. Kemudian kita lengkapi seluruh SPG dengan peralatan yang sangat higienis yang menunjang keamanan pangan, karena berbagai kejadian di bulan Oktober memberikan pelajaran kepada kita agar kita lebih hati-hati. Jadi kemudian kita juga sekarang sudah mulai memperluas cakupan keahlian gizi di SPPG, karena
Badan Gizi kan tidak menetapkan standar menu nasional, tapi standar komposisi gizi, sehingga menunya harus dibuat oleh para ahli gizi di masing-masing SPPG, dan keberadaan sarjana gizi sekarang sudah mulai langka, sehingga kami perluas cakupannya bagi siapa saja yang ingin bergabung di Badan Gizi. Itu juga menyangkut lulusan-lulusan sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan, dan juga ada sarjana terapan dari keamanan pangan. Jadi itu untuk menjaga tetap menu yang disajikan berkualitas, maka para ahli gizi harus hadir di masing-masing SPPG yang bisa membuat menu dengan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal, sehingga semua menu yang disajikan terukur baik dari angka kecukupan gizi maupun komposisi gizi. Terima kasih untuk penjelasannya, tapi kami meminta waktu ada sesaat. Kita akan tanya juga bersama teman-teman kita yang ada di sejumlah daerah melalui reportase berikut ini. Di Sulawesi Barat, saudara, upaya optimalisasi program makan bergizi gratis terus diperkuat oleh Badan Gizi Nasional dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Seluruh layanan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keamanan pangan melalui sertifikasi sanitasi dapur, inovasi layanan, dan pembentukan sentra aduan sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan. Seperti apa informasinya? Saat ini kita telah terhubung dengan Yusni Catur dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Yusni. Ya, selamat pagi Anggi dan Dewinta. Ya, Yusni, seperti apa upaya yang dilakukan untuk penguatan program MBG di Sulawesi Barat saat ini, Yusni? Baik, terima kasih Anggi, Dewinta, dan juga pemirsa Jendela Negeri. Upaya peningkatan kualitas layanan terus dimaksimalkan seluruh SPPG, salah satunya yakni SPPG Mamuju Binaga 1. Nah, pemirsa, berbicara mengenai makan bergizi gratis atau MBG adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Olehnya itu, pemirsa, langkah peningkatan kualitas layanan di satuan SPPG terus dioptimalkan, seperti di SPPG Mamuju Binangan. Pengelola dapur pihaknya selalu mengedepankan SOP yang telah ditetapkan. Pihaknya juga melakukan berbagai langkah strategis dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama lintas sektor yang ada, seperti Dinas Kesehatan, dengan melakukan sertifikasi layak hygiene sanitasi yang sedang dituntaskan. Tidak hanya itu, pihaknya juga saat ini sedang melakukan penuntasan sertifikasi SAFE sebagai syarat yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional. Selain itu, pemirsa, pihaknya juga membuka ruang konsultasi bersama pihak sekolah dengan membuat grup sebagai layanan konsultasi. Berikut wawancara kami dengan Kepala SPPG Mamuju Binangan 1, Adelia Noviantiah. SOP yang telah diberikan BGN juga itu kami disuruh untuk mengurus, diperintahkan untuk mengurus sertifikat layak hygiene sanitasi, dan itu sekarang sedang berjalan kepengurusannya. Kemarin dari pihak Labkes juga sudah ambil sampel makanannya kami dan air. Kalau untuk makanannya itu kami selalu melakukan uji organoleptik. Nah, uji organoleptiknya kami sendiri dilakukan oleh ahli gizi, dan kebetulan kami juga kerjasama dengan pihak Kodim. Jadi setiap pagi kami bawa beberapa, ada 2 food tray. Sebelum didistribusikan ke penerima manfaat, kami bawakan dulu sekitar 2 food tray ke Kodim untuk diuji organoleptiknya. Kalau memang tidak layak makan, pasti kami juga tidak ragu untuk menarik terlebih dahulu, maksudnya
dengan berat hati kami hentikan distribusinya kalau memang itu kurang layak menurut kami untuk dikonsumsi oleh adik-adik di sekolah. Tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya aman. Keberhasilan dan kualitas program MBG sangat bergantung pada peran strategi ahli gizi. Olehnya itu, dalam pelaksanaan MBG, pihak SPPG bersama ahli gizi terus berkomitmen untuk memberikan kualitas layanan gizi yang terbaik. Dalam pemenuhan gizi, pihaknya tidak hanya merancang menu, tetapi juga memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar. Berikut wawancara kami dengan ahli gizi SPPG Mamuju Bidaka 1, Indira Cahya Aprilia. Saya pakai bahan baku lokal, itu seperti yang banyak dijual petani kayak kol, wortel gitu. Pintar-pintar saya untuk berkreasi menu biar dia nggak bosan. PAUD RA. Terus SD kelas 1 sampai kelas 3 itu porsi kecil, nilai gizinya itu minimal 20 sampai 25%. Kalau porsi besar itu kelas SD kelas 4 sampai kelas 6, SMP sampai SMA itu nilai gizinya 30 sampai 35%. Sementara itu, pemirsa, Agustina Utatabang, Ketua Persagi Sulawesi Barat, mengatakan bahwa hampir seluruh sentra dapur di wilayah Sulawesi Barat yang telah dikunjungi masih perlu dilakukan penguatan terkait pengelolaan dapur. Namun meski begitu, pihaknya melihat bahwa seluruh dapur telah menerapkan SOP dengan baik. Pihaknya pun mendorong agar program MBG dapat tercermin nyata dalam isi menu yang ada. Berikut wawancara kami dengan Ketua Persagi Sulawesi Barat, Agustina Utatabang. Konkret yang kami lakukan sekarang adalah kami membuat satu wadah melalui grup WA untuk mengumpulkan teman-teman ahli gizi ini, sehingga melalui grup itu kami bisa sharing dengan teman-teman, termasuk memberikan referensi-referensi yang bisa menjadi bahan bacaan teman-teman dalam membuat siklus menu. Karena memang harus kami akui bahwa untuk di Sulbar kebanyakan ahli gizi yang direkrut di dapur MBG itu adik-adik yang memang baru lulus minim pengalaman, tapi itu tidak mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh teman-teman sebagai ahli gizi di dapur MBG. Supplier itu kami berikan. Pemirsa, seluruh layanan SPPG di wilayah Sulawesi Barat berharap melalui sinergi antara sertifikasi sanitasi yang ketat, inovasi prosedur, dan sentra aduan yang terbuka, program MBG diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya dalam mencetak generasi masa depan yang sehat dan berdaya saing, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Kembali ke studio, Anggi dan Dewinta. Baik, terima kasih Yusni Catur melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Kepala Badan Gizi Nasional pagi hari ini. Masih bersama kami, Pak Dadan. Yep. Baik, Pak Dadan, tadi di Sulawesi Barat atau di Mamuju ini ada upaya optimalisasi yang dilakukan terkait dengan program MBG lewat sertifikasi sanitasi dapur SPPG, bahkan berbagai inovasi juga. Lantas setelah dengan adanya BGN ini, Pak Dadan, sinkronisasi dan kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh BGN agar tidak terjadi katakanlah tumpang tindih peran antara BGN ataupun juga Kementerian Kesehatan dan Badan Pangan Nasional dalam upaya untuk berinovasi dalam rangka pemenuhan gizi nasional ini, Pak Dadan? Ya, Badan Gizi dibentuk untuk pemenuhan gizi nasional. Dan tugas kita adalah bagaimana kita pastikan hak anak Indonesia atas menu dengan gizi seimbang dapat diterima dengan maksimal. Dan tugas Badan Gizi adalah melakukan intervensi. Jadi kita siapkan seluruh infrastruktur yang terkait dengan intervensi tersebut. Sementara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan itu kan memiliki tugas pokok fungsi untuk melakukan pengawasan
evaluasi dan juga dampak dari program makan bergizi ini. Sementara untuk rantai pasok terkait dengan kebutuhan bahan baku, itu kan tugas pokok fungsinya Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, kemudian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk organisasi dan juga kelembagaan terkait dengan koperasi, UMKM, itu tugas pokok fungsi Kementerian UMKM, Koperasi, Menteri Desa, dan lain-lain. Kami bersinergi dengan seluruh kementerian tersebut, termasuk dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, serta Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk bersama-sama melakukan penyaluran kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Dan kami di daerah ini memang bersinergi dengan berbagai instansi, lembaga, dan kementerian lain, terutama dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengkoordinir seluruh Pemda. Dan dengan Pemda ini kita sekarang betul-betul bergandengan erat. Untuk daerah aglomerasi, Pemda berfungsi untuk melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, penyediaan rantai pasok, dan bersama-sama Pemda juga memberikan penyaluran terutama dengan kader-kadernya kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Sementara untuk SPPG terpencil, kami bekerja sama dengan Satgas Pemda untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil, menentukan titik-titiknya, dan juga melakukan pembangunan SPPG tersebut. Nanti juga dalam pengolahan kami akan gandeng erat komponen daerah untuk pelaksanaan makan bergizi di daerah-daerah terpencil. Pak Dadan tadi Anda menyampaikan dari Badan Gizi Nasional juga dengan sejumlah pihak pemerintah sudah melakukan kolaborasi tentu untuk mensukseskan program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, memang sejak pertama kehadiran di Indonesia, program ini sangat dinantikan begitu ya, Wi, tapi juga ada beberapa hal yang terjadi di luar ekspektasi begitu. Sampai dengan saat ini katakanlah memang angka yang kurang puas terhadap penyerapan program MBG ini masih terjadi. Di salah satu kawasan ini yang baru saya baca pagi hari ini, terdapat 20 kasus keracunan MBG kembali terjadi. Sebetulnya error yang seperti ini monitoringnya seperti apa, kemudian mitigasi yang dilakukan agar untuk terus menekan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pensuksesan program MBG ini? Ya, kami terus berusaha semaksimal mungkin karena target kami kan tidak ada kejadian ya, tapi masih terjadi dan itu kami sesalkan karena paling utama terkait dengan berbagai kejadian itu adalah kepatuhan dari SPPG melaksanakan SOP yang kami tetapkan. Yang kedua tentu saja dari kualitas bahan baku. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah kami berusaha menurunkan jumlah penerima manfaat dari 3.000 sampai 4.000 ke 2.000 maksimal untuk melayani anak sekolah. Jadi masing-masing SPPG sekarang hanya boleh melayani 2.000 anak sekolah, nanti ditambah dengan 5.000 ibu hamil, maksudnya 500 ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, sehingga rata-rata pelayanan itu hanya di 2.500. Nah, bagi SPPG yang sudah memiliki ahli masak atau juru masak yang profesional, itu pelayanan kepada penerima manfaat boleh dimaksimalkan sampai 3.000. Nah, kemudian kami sedang mengadakan untuk seluruh SPPG alat rapid test ya, rapid test agar kualitas bahan baku sebelum digunakan bisa dites. Dan kemudian hasil olahan yang selesai diolah juga sebelum dibagikan kepada penerima manfaat tidak hanya organoleptik tapi juga kami dengan tes dengan unsur tertentu sehingga minimal kandungan beberapa unsur kimia seperti nitrit, sianid, arsen, dan formalin bisa kita deteksi sehingga bisa menghindarkan penerima manfaat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian seperti dilihat tadi di SPPG Mamuju, itu seluruh SPPG sedang kami lengkapi dengan alat sterilisasi putre yang berupa remari yang kemudian disusun putre di situ untuk dipanaskan dengan suhu 120 derajat
selama 3 menit sehingga seluruh putre yang digunakan bisa steril, bisa digunakan berulang-ulang dan tidak mengandung bakteri di dalamnya. Nah, kemudian kami sudah minta kepada seluruh SPPG karena kualitas air di berbagai daerah ini berbeda-beda dan banyak kejadian gangguan pencernaan karena makanan hasil analisis Kementerian Kesehatan bahwa penyebabnya 50% karena bakteri E. coli dan itu rata-rata karena cemaran dalam air, maka kita minta seluruh SPG itu menggunakan air yang tersertifikasi, baik itu air dalam kemasan maupun isi ulang dengan alat-alat yang sudah disterilisasi. Kemudian untuk supaya meningkatkan kualitas layanan berkelanjutan, kami melakukan bimbingan teknis dan pelatihan penjamah makanan rutin bagi seluruh orang yang terlibat dalam program makan bergizi gratis yang dilakukan biasanya Sabtu Minggu agar mereka untuk yang baru merupakan peningkatan kualitas, untuk yang lama menjadi bagian penyegaran agar mereka tetap waspada dan kemudian meningkatkan kemampuan pelayanannya terhadap penerima manfaat. Baik, Pak Dadan, tentu saja ada berbagai mekanisme pengawasan harian terhadap kualitas MBG ini yang terus dilakukan oleh BGN dengan koordinasi dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa memang kerap kali ada oknum-oknum yang nakal sehingga menyebabkan penyimpangan-penyimpangan mutu di tingkat dapur lokal ini kerap kali terjadi. Tadi salah satu penyebab juga yang disampaikan oleh Pak Dadan adalah bahwa kualitas air di setiap daerah ini berbeda-beda. Lantas bagaimana dan apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar BGN selama jalannya MBG ini, terutama di daerah 3T dalam hal membangun rantai pasok dan juga logistik pangan yang lebih efisien lagi? Ya, tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa membuat pelayanan itu merata ya di seluruh wilayah dengan kualitas layanan yang baik dan dengan keragaman pekerja yang demikian besar. Kami berusaha sekuat tenaga agar mereka memiliki kemampuan yang sama. Itu yang langkah yang pertama. Yang kedua, tantangan terbesar setelah program ini jalan, seperti yang disebutkan oleh Mbak Dewinta tadi adalah pemenuhan rantai pasok. Karena seperti diketahui beberapa daerah di Indonesia itu selama ini ya sebelum ada program makan bergizi, pemenuhan rantai pasok lokalnya sangat tergantung dari daerah lain. Seperti contoh di Maluku Utara ya, itu 80% kebutuhan untuk konsumsi itu dipenuhi dari Surabaya dan dari Manado. Dan dengan program makan bergizi ini sekarang kita sedang mendorong agar para ahli gizi menggunakan bahan baku yang berbasis lokal, termasuk kesukaan masyarakat lokal, dan kita ingin mendorong seluruh komponen di daerah itu mulai mengoptimalkan lahan-lahan yang ada, lahan-lahan yang subur, lahan-lahan yang terbengkalai agar mulai memproduksi, karena selama ini mereka tidak melakukannya karena tidak ada jaminan pembelian. Nah, kehadiran Badan Gizi ini sekarang selain mendorong terbentuknya kebutuhan baru atau new emerging market, karena anak-anak yang kita beri makan itu adalah anak-anak yang selama ini juga makan. Tetapi yang makanan yang diberikan oleh Badan Gizi itu berbeda besar sekali dengan apa yang mereka makan sehari-hari. Sehingga itu membentuk kebutuhan baru. Dan kebutuhan baru itu tentu saja harus diikuti dengan produksi yang cukup. Dan Badan Gizi menjamin pembelian produk-produk tersebut. Jadi selama ini kan program dari pemerintah selalu meningkatkan produksi, tetapi tidak pernah bisa menjamin pembeliannya. Nah, dengan adanya Badan Gizi lewat SPPG di berbagai daerah tersebut, pembelian itu kita jamin. Karena satu SPPG di Jawa itu rata-rata akan menguasai atau diberi anggaran 900 juta per bulan, sementara di daerah-daerah terluar seperti misalnya di Papua ya, itu bisa 4 miliar per bulan, di mana 85%-nya digunakan untuk membeli bahan baku. Jadi produksi petani bisa kita dorong untuk naik dan kita jamin pembeliannya agar mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Baik,
Baik Pak Dadan, kita bicara tentang MBG, tentu ini menjadi salah satu perhatian khusus, apalagi kita tarik mundur selama 6 bulan ke belakang, ada banyak sekali pandangan dari masyarakat, apalagi bagi penerima manfaat. Kami juga ingin mendengar secara langsung dari Badan Gizi Nasional yang juga terjun langsung kepada masyarakat, seperti apa kepuasan oleh para penerima manfaat dari makan bergizi gratis ini. Tapi ditahan dulu Pak Dadan, jawabannya kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Penobatan hasil karya, bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Terima kasih pemirsa, masih bersama Dewinta dan Anggi di Jendela Negeri. Ya, kalau kita bicara tentang makan bergizi gratis, senang banget ya, apalagi di wilayah timur banyak sekali masyarakat yang menantikan setiap hari kira-kira menunya apa gitu ya. Betul, apalagi kan memang bagi penerima manfaat ini termasuk anak-anak sekolah ini yang paling menjadi fokus begitu ya, karena mereka kadang ada yang ke sekolah tidak sempat sarapan begitu. Namun dengan adanya MBG yang terus digalakan oleh pemerintah ini juga mendapat respon baik begitu. Betul, kalau tadi dari wilayah timur Indonesia, nah ini ternyata juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga pemerintah kota kabupaten menegaskan terkait komitmen kuat untuk mensukseskan program MBG sebagai bagian dari visi menuju Indonesia Emas di tahun 2045 dan juga untuk menekan angka stunting. Kita langsung menuju ke Sumatera Barat ya. Dewi, kita sudah tersambung bersama rekan Bima Prasetya dari Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Bima. Baik, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah Kabupaten Kota menegaskan komitmen kuat untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya menuju visi Indonesia Emas 2045 dan menekan angka stunting. Penguatan program makan bergizi gratis ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuannya untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas untuk menghadapi masa depan dan mendorong pergerakan ekonomi daerah melalui penyediaan bahan makanan dan pengelolaan dapur lokal. Satgas Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis Sumatera Barat mencatat terdapat 184 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah aktif beroperasi di Sumatera Barat. Tentu keberadaan SPPG menjadi ujung tombak dalam implementasi program MBG di masyarakat yang ada di Sumatera Barat tentunya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Dr. Denas Simon, pakar gizi dan dosen Universitas Andalas menilai penguatan program MBG perlu terus ditingkatkan. Hal itu dilakukan untuk optimalisasi program ini di masyarakat. Penguatan MBG salah satunya harus diperkuat dari sisi supply dan demand. Terutama mulai dari dapur-dapur yang memberikan makan bergizi gratis ke sekolah dan tentunya kepada para penerima yaitu siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Berikut keterangan dari pakar gizi Universitas Andalas Padang. Penguatan itu, jadi penguatan pada sisi suplai dapur, yaitu ada pengawasan internal dan juga bisa membantu bantuan pada dinas kesehatan atau puskesmas dari tenaga keseling, kebersihan dan sebagainya. Kemudian di tingkat sekolah juga harus ada pengawasan, harus ada checklist sederhana. Bagaimana memastikan makanan rasanya masih baik dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh guru. Nah, kalau itu dilakukan penguatan pada kedua pihak, kami yakin dan percaya ke depan mungkin akan lebih baik pelaksanaan.
Penguatan program makan bergizi gratis di Sumatera Barat melibatkan berbagai pihak antas lintas sektoral. Sebagai langkah penguatan dan pengawasan MBG, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan program MBG ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penguatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kita akan berbincang dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Aryo Swandi, terkait penguatan MBG di wilayah Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini pemerintah Pemprov sendiri sudah membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG di wilayah Sumatera Barat. Bagaimana strategi yang kemudian dilakukan oleh Pemprov dalam hal penguatan program ini di wilayah Sumatera Barat, Pak Ari? Ya, pertama tentu kita memastikan bahwa seluruh SPPG yang ada, yang sudah beroperasional saat ini, itu berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan MBG itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita membangun jaringan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh kabupaten kota, stakeholder, penyelenggara program MBG yang ada ini. Nah, mudah-mudahan Sumatera Barat dalam pelaksanaannya ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan terkait dengan beberapa daerah yang memang jauh terpencil, misalnya di Kepulauan Mentawai, kita juga sudah siapkan beberapa titik dapur dan mencari beberapa pihak yang siap membangun dapur di Kepulauan Mentawai tersebut. Baik. Komunikasi antas lintas sektoral tentu didorong. Bagaimana ini melibatkan berbagai pihak dalam memastikan penyaluran MBG ini bisa menyeluruh dan jangkauannya lebih luas. Ini bagaimana teknisnya di lapangan, Pak Ari? Selain kita sudah punya SK Satgas, kita juga melakukan rapat-rapat koordinasi, termasuk juga evaluasi pelaksanaan MBG di Sumatera Barat. Sebagai contoh terakhir kita membahas dan mengantisipasi terkait dengan terjadinya keracunan makanan. Alhamdulillah ini sudah kita lakukan rapat, konsolidasi dan evaluasi. Alhamdulillah hari ini juga pelaksanaannya berjalan cukup lancar. Untuk sejauh ini jangkauan dari program ini di wilayah Sumatera Barat sendiri apakah sudah merata di berbagai kabupaten kota atau seperti apa, Pak Ari? Secara umum saat ini sudah merata ke seluruh kabupaten kota. Memang ada beberapa daerah yang masih belum beroperasional dapurnya, tapi masih menunggu proses. Bahkan ada kabupaten kota yang sudah full ya untuk pemenuhan SPPG-nya, sehingga tentu harapannya pelayanan kepada penerima manfaat akan lebih maksimal. Dalam hal tadi seperti penyediaan makanan, ini juga memastikan bagaimana pendistribusiannya baik, mulai dari pengelolaan, kemudian juga makanannya disajikan tentu harus sesuai dengan standar gizinya. Ini bagaimana Pemprov memastikan hal tersebut bersama Satgas-Satgas yang telah dibentuk ini, Pak Ari? Ya, kita punya jejaring puskesmas di setiap kecamatan. Nah, salah satu peran yang penting dilakukan oleh puskesmas adalah melakukan pemantauan langsung ke SPPG dan termasuk ke sekolah-sekolah atau penerima manfaat dari program MBG itu sendiri. Memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Melalui Satgas ini juga apa kemudian langkah strategis ke depan yang barangkali akan terus didorong sehingga MBG ini betul-betul selain memenuhi asupan gizi tapi juga menggerakkan ekonomi daerah kita, Pak Ari? Ya. Kita melihat ini adalah sebuah peluang bahwa dengan adanya MBG ini tentu pertama menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, produksi pertanian itu akan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh dapur-dapur MBG ini. Sehingga para petani tidak akan kehilangan pasar. Namun yang perlu kita antisipasi adalah ketika permintaannya meningkat, misalnya ada beberapa kabupaten kota atau provinsi tetangga yang selama ini disuplai oleh Sumatera Barat, nah ini harus kita antisipasi ke depan. Sejauh ini sudah sangat terasa penyerapan tenaga kerja dan bagaimana ini menggerakkan ekonomi kita di Sumatera Barat, Pak Sekda? Ya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa orang pelaku ya yang ikut dalam program MBG ini merasakan bahwa banyak tenaga kerja yang sudah direkrut,
terutama masyarakat yang ada di sekitar SPPG atau dapur MBG-nya. Kemudian juga sudah dirasakan ketika memang hari ini kan pembiayaannya sudah lancar ya, sehingga memang terasakan bahwa ini memberikan manfaat yang banyak di dalam kehidupan masyarakat kita. Apa yang ditemui kemudian kendala saat ini? Karena memang ada stigma-stigma dan ini yang perlu diluruskan oleh Pemprov sendiri berkaitan dengan program baik ini kepada masyarakat, Pak Sekda. Ya, ini kan program baru diluncurkan. Kemudian tentu akan ada hal-hal yang di luar perkiraan. Nah, saya sempat di awal dulu mengatakan bahwa program MBG kita lakukan di Indonesia itu learning by doing. Itu adalah bagaimana kita berusaha menerapkan program MBG ini dan kita tidak punya contoh. Maka kita berusaha setiap waktu melakukan evaluasi-evaluasi, bahkan termasuk BGN, sehingga dari waktu ke waktu kita melakukan revisi-revisi perbaikan terhadap standar, pola kerja, dan mutu dari pelaksanaan program MBG ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Ini kita harapkan program ini bisa berjalan lancar dan bisa jangkauannya lebih luas untuk di wilayah Sumatera Barat. Lagi-lagi, terima kasih banyak Pak Ari. Baik, itu dia bincang kita dengan Sekda dan berkaitan dengan penguatan MBG di wilayah Sumatera Barat. Demikian laporan dari Padang, Sumatera Barat, kembali ke studio. Baik, Bima Prasetya melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Ya, selamat kembali bertugas ya. Itu dia tadi dari Sumatera Barat. Kita kembali kepada Pak Dadan. Pak Dadan. Tadi sebelumnya kita terputus pertanyaan terkait bagaimana monitoring dan juga kepuasan masyarakat penerima manfaat. Kalau kita bicara terus bagaimana terkait data-data begitu. Apakah Pak Dadan sudah mendengar langsung review dari masyarakat penerima manfaat dari makan bergizi gratis ini? Sejauh mana kepuasan mereka, Pak Dadan? Ya, alhamdulillah sejauh ini kan reaksi masyarakat luar biasa. Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Sekda Sumatera Barat tadi. Memang kan kita mulai program ini dengan tidak ada contoh di Republik ya, dan kita melakukannya dengan adaptif kebijakan yang sesuai dengan perkembangan yang ada, dan sejauh ini masyarakat sangat bergairah dengan adanya program makan bergizi karena tidak hanya akan menyasar pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, tapi dampak ekonominya luar biasa. Nah, sekarang ini ada contoh yang cukup menarik dari Lumajang ya, di mana ada satu SPPG yang harus didirikan, tetapi kemudian ada kambing di dekatnya sehingga SPPG tersebut tidak bisa dibangun karena harus jauh dari tempat-tempat yang akan menjadi sumber bau atau sumber penyakit. Nah, yang cukup menarik adalah masyarakat sekarang melakukan seperti musyawarah dan kemudian memutuskan, dan bahkan masyarakat bersedia untuk iuran agar kandang kambingnya yang dipindahkan, bukan SPPG-nya yang dipindahkan, karena merasakan bagaimana dampak makan bergizi di daerah ini bisa mewadahi berbagai kepentingan, diantaranya adalah anak-anaknya, ibu hamil, ibu menyusuinya dapat terpenuhi gizinya yang selama ini mungkin mereka tidak pernah menikmati menu yang rutin bisa diterima, sehingga sekarang bisa rutin diterima dengan berkualitas baik. Yang kemudian yang kedua, ibu-ibu atau pemuda-pemuda yang selama ini sulit mencari pekerjaan bisa bekerja di sekitar daerahnya masing-masing, karena satu SPPG kan bisa menampung 50 orang untuk bekerja, dan kita tidak menggunakan persyaratan usia apapun, karena ibu-ibu yang usia 45-50 pun bisa bekerja di daerah tersebut. Dan kemudian yang paling penting, satu SPPG kan akan membutuhkan kurang lebih 15 supplier yang bisa memenuhi kebutuhan rantai pasok, dan dengan demikian dengan meningkatnya rantai pasok yang diperlukan di berbagai daerah, peluang bagi petani, peternak, nelayan untuk berusaha dan menjual produknya tidak jauh-jauh tapi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi sejauh ini sih sebetulnya masyarakat menantikan program ini, dan kami sudah bekerja keras untuk sisa hak anak atas menu dengan gizi seimbang bisa kita penuhi secepatnya, minimal fasilitas yang kita perlukan di akhir tahun bisa terpenuhi, sehingga
mulai tahun depan kita akan melayani secara optimal semua penerima manfaat dari Sabang sampai Merauke. Baik, Pak Dadan, tadi dikatakan bahwa MBG ini juga sangat baik mendapat responnya dari masyarakat tentunya karena melibatkan UMKM, petani, nelayan ataupun peternak lokal. Lantas apa rencana jangka panjang dari BGN ini untuk memastikan bahwa keberlanjutan dari program MBG ini baik secara finansial ataupun juga operasional terlepas dari mungkin kedepannya akan terjadi perubahan kebijakan di masa depan? Singkat saja, Pak Dadan. Ya, kita pertama adalah bagaimana memenuhi hak anak atas menu gizi seimbang. Ketika kita sudah berhasil memberikan haknya, maka negara sudah hadir, dan saya kira program ini sudah dirasakan secara meluas dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana manfaatnya dirasakan karena uang yang kita siapkan itu kan langsung kita kirimkan dari KPPN ke SPPG masing-masing, di mana 85%-nya digunakan untuk membeli bahan baku, dan ini akan membangun rantai pasok lokal, meningkatkan produktivitas lokal, dan 10,5%-nya digunakan untuk membayar semua yang bekerja di SPPG, dan saya kira ini akan meningkatkan lapangan pekerjaan dan semua orang akhirnya bergerak. Saya yakin begitu program ini merata di seluruh Indonesia, orang akan melihat bahwa MBGN adalah satu model di mana peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terbentuk, selain juga menciptakan generasi yang berkualitas, generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan ceria. Dan saya yakin suatu hari ini akan mendapat tempat di mana secara politis ini akan dilindungi dengan undang-undang sama seperti di India, sehingga ke depan program ini tidak merupakan bagian dari rencana satu calon atau satu partai, tapi sudah merupakan kebutuhan masyarakat, dan itu akan masuk di dalam kehadiran negara, di dalam melakukan intervensi dan menciptakan generasi berkualitas, sehingga siapapun pemimpinnya nanti hanya tinggal memperbaiki bagaimana pengelolaannya dan sebagainya, karena programnya akan berkelanjutan dilindungi dengan undang-undang. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, untuk sharing kita pagi hari ini terkait bagaimana penguatan program MBG untuk Indonesia Sehat. Sekali lagi sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Dadan, selamat pagi. Terima kasih Pak Dewinta dan Mas. Baik Dewinta dan juga pemirsa, kita masih akan kembali lagi. Kita akan melihat kira-kira ada cerita menarik apa dari sejumlah daerah. Kita akan kembali. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Jendela Negeri. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih bersama kami berdua di Jendela Negeri. Ya, terima kasih. Kita akan lihat dulu ini informasi dari Sumatera, maksud kami dari Sulawesi Barat. Bagaimana simulasi lumpuhkan pelaku teror dan memperkuat pasukan. Nah, kira-kira seperti apa ini simulasinya? Mungkin Anda di rumah juga bisa menyiapkan strategi untuk hal itu. Kita simak langsung yuk, ini dia informasinya.
Simulasi pembebasan sandera adalah latihan taktis yang dirancang untuk menguji dan meningkatkan kesiapan serta kemampuan personel pasukan khusus TNI Angkatan Laut dalam menangani situasi krisis penyanderaan yang nyata. Latihan ini melibatkan skenario yang realistis dan terstruktur untuk memastikan respons yang cepat, senyap, dan efektif dengan meminimalkan korban jiwa. Suasana acara seketika menjadi tegang dan mencekam saat sejumlah pelaku teror menyerang Makolanal Mamuju. Sekelompok orang ini mencoba menguasai Makolanal Mamuju dengan membawa senjata. Setelah berhasil menyandera dan Lanal Mamuju, kelompok teror ini kemudian berhasil menduduki Makolanal pada kejadian tersebut. Setelah mengetahui Makolanal mendapat serangan, sejumlah pasukan khusus diturunkan Lanal Mamuju untuk membebaskan sandera dan merebut kembali Makolanal dari para pelaku teror. Puluhan pasukan pun bergerak dan tiba di Makolanal. Setibanya di lokasi kejadian, pasukan Lanal langsung menyusun strategi, mengidentifikasi jumlah pelaku teror dan mengidentifikasi lokasi sandera. Setelah mengetahui titik lokasi, pasukan mulai menyusup masuk ke titik lokasi. Aksi saling serang pun terjadi antara pelaku teror yang menyandra dan Lanal dan pasukan Lanal Mamuju di Makolanal Mamuju. Berkat kesigapan dan kemampuan khusus yang dimiliki, pasukan Lanal Mamuju pun berhasil membebaskan dan menguasai kembali Makolanal dari para pelaku teror. Rangkaian aksi ini merupakan simulasi penanganan aksi teror yang dilakukan Lanal Mamuju pada perhelatan hari ulang tahun Lanal Mamuju ke-8. Tadi diilustrasikan bahwa ada satu kelompok perompak bersenjata yang melaksanakan tindakan anarkis, infiltrasi, bahkan mengancam keamanan keselamatan di Lanal Mamuju. Namun dengan kesiapsiagaan, kesigapan, keterampilan yang dimiliki oleh prajurit-prajurit Lanal Mamuju, mereka mampu untuk melaksanakan satu pertempuran untuk menetralisir kelompok perompak bersenjata ini. Komandan Lanal Mamuju Letkol Laut Pelaut Husnul Hidayat menjelaskan bahwa aksi pembebasan sandera yang dilakukan merupakan bagian simulasi strategi skenario latihan yang dilakukan guna melatih ketangkasan dan kemampuan pasukan yang dimiliki. Hal ini juga sejalan dengan bagian dari tugas yang dilakukan Lanal guna mendukung terciptanya kondisi aman di wilayah Sulawesi Barat. Dan Lanal Mamuju berharap dengan dilakukannya simulasi skenario latihan ini, para pasukan dapat lebih menguasai dan mengetahui kemampuan yang dimiliki, sekaligus dapat menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Sulbar. Tim Liputan melaporkan. Wah, keren banget ya, tepuk tangan dulu dong. Ini kalau kita aksinya keren ya. Aksinya keren, atraksinya keren. Ini tentu untuk menjaga dan juga melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai macam ancaman ya. Betul, salah setuju. satunya teror. Teror. Nah, kalau ini yang paling berbahaya. Ancaman apa nih? Ancaman nanti kita ngomong di belakang aja. Dan pemirsa, dari Sulawesi Barat kini kita menuju ke Sumatera Barat. Ada kuliner tradisional yang tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya Minangkabau saja, tetapi juga menawarkan pengalaman rasa yang kaya dengan keseimbangan yang gurih, pedas, dan juga rempah-rempah. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Sumatera Barat tidak hanya memiliki negeri nan indah, tetapi juga terkenal akan kekayaan kuliner tradisionalnya. Kuliner tradisional tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya Minangkabau, tetapi juga menawarkan pengalaman rasa yang kaya dengan keseimbangan gurih, pedas, dan rempah-rempah. Di daerah Luhak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar, terdapat sebuah kuliner yang memiliki cita rasa unik dan dikenal dengan bungo durian. Cemilan ringan ini dikenal dengan nama keripik bungo durian. Uniknya, meskipun disebut bungo durian, makanan ini tidak terbuat dari durian sama sekali, melainkan dinamakan bungo durian karena bentuknya seperti bunga.
Di tengah perkembangan kuliner modern saat ini, teknik pembuatan panganan bungo durian masih tradisional. Bungo durian terbuat dari adonan tepung beras yang dicampur dengan berbagai bumbu warisan nenek moyang orang Simabua. Sementara proses percetakannya menggunakan tempurung kelapa yang berlubang kecil. Panganan ini juga sehat karena menggunakan bahan-bahan alami yang terbuat dari tepung beras pilihan dengan racikan bumbu warisan nenek moyang. Tidak heran jika panganan ini memiliki tekstur yang gurih dan renyah. Usaha ibu ini udah 30 tahun, keturunan dari emak, dari nenek. Jadi ibu udah yang ketiga nih, generasi yang ketiga. Bahannya tepung beras, air, garam. Penggorengnya minyak, alami. Nggak pakai perapuh, nggak pakai pelezat. Prosesnya berasnya ini direndam dulu 1 malam, terus digiling pakai mesin. Terus disanglai, direndang. Baru diaduk pakai air panas, pakai garam. Saat ini permintaan keripik bungo durian di tanah datar terus meningkat baik dari daerah Sumatera Barat maupun luar Sumatera Barat. Penikmatnya, sebagian besar para perantau dari daerah Sumatera Barat yang menyukai panganan sederhana namun kaya rasa. Bungo durian dijual dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp25.000 untuk 250 gram. Selain bungo durian di Kabupaten Tanah Datar juga terkenal akan kuliner tradisional lainnya seperti daka-daka. Kuliner ini menjadi oleh-oleh khas dari daerah Luha Nantuo. Cemilan bungo durian dan daka-daka menginspirasi kuliner tradisional yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan warisan budaya dan kehangatan masyarakat setempat. Nah, itu dia tadi kekayaan kuliner tradisional dari Sumatera Barat yang sekaligus bisa menjadi referensi oleh-oleh juga nih kalau misalnya teman-teman pada berkunjung ke sana. Kalau ngomongin masalah kuliner, memang Sumatera Barat khususnya memang adalah raja kuliner di Indonesia ya. Selain makanan, selain rendangnya, keripik balado juga, sama beberapa bingkisan-bingkisan lainnya. Mungkin kita boleh jalan-jalan ke Padang. Boleh sesekali ya begitu ya, tapi balik lagi tetap jaga pola hidup sehat nih Anggi, ini yang paling penting. Dan pemirsa, sayang sekali informasi dari Sumatera Barat tadi sekaligus mengakhiri Jendela Negeri pagi hari ini. Akhirnya saya Dewinta Kelola. Saya Anggi DJ, sayang banget ya kita harus berpisah sama pemirsa. Padahal kita pengen 4 jam lagi. Kita pamit ya. Sampai jumpa. Bye-bye.